Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Tetap diberkati Tuhan, tetap semangat. Mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bahwasanya kasih Tuhan selamanya selalu indah dalam hidup kita, amin. Siap menerima berkat di hari ini? Mari kita memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan Raja di atas segala Raja, dan memberikan pujian, hormat, korban syukur kita bagi Tuhan. Ini rasa syukur kami Tuhan, memberi yang terbaik bagi Engkau Yesus. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu Rajaku. Kau Tuhan Allah yang berkuasa dan bertahta selama-lamanya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan dan pengharapan kami Tuhan. Hanya padamu Yesus hati kami mau tenang Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku takkan pernah goyah Tuhan, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besar
menyembahmu, Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Oh, mari sembah Dia, Raja. Tuhan yang memberi ketenangan, Allah yang besar, Allah yang perkasa. Haleluya Tuhan, ku besarkan nama-Mu, ku puji, ku muliakan, ku agungkan segalanya yang besar bagi-Mu. Haleluya, Kau yang layak, 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 layak untuk terima segala sembah, pujian dan hormat. Haleluya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, bagi-Mu Raja segala kemuliaan dan hormat. Segala yang kudus, segala yang dahsyat Tuhan, ku persembahkan hanya bagi-Mu Yesusku. Hosana. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala yang terbaik dalam hidup setiap kami, Yesus. Kami percaya apa yang ada pada kami, kalau kami ada sampai detik ini Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu atas kami. Itu semua karena anugerah-Mu atas kami, Yesus. Dan kami sungguh mengucap syukur dalam segala hal atas perbuatan-perbuatan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini rasa syukur, hormat, pujian kami. Dan kembali kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau yang meluluhkan hati kami, Engkau yang memberi rasa hati jiwa kami ini Tuhan, untuk semakin lebih lagi haus akan firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu itu tumbuh dalam setiap pribadi kami, Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan segala kuasa-Mu Tuhan melingkupi kami, menjaga kami melalui firman-Mu. Engkau mengurapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Mari Engkau yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu. Dan biar kuasa-Mu Yesus sepenuhnya membuat hidup kami lebih dari pemenang Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu.
Amin. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah raya kita. Semuanya terjadi karena kemurahan Tuhan. Kita bisa berjumpa di dalam ibadah kita meskipun berjauhan, namun kita dekat di dalam hati, dekat di dalam doa, karena kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, firman Tuhan akan bersama-sama kita renungkan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33. Firman Tuhan saya bacakan demikian. Karena itu hendaklah, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Amin. Demikian saudaraku sekalian pembacaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini, bahwa pada kesempatan ini Allah mengingatkan kita supaya kita semua menghadapi hari-hari ini pada musim pandemi corona ini, supaya kita tidak selalu memiliki yaitu rasa khawatir. Rasa khawatir memang melanda setiap orang di negeri ini karena berbagai situasi dan kondisi yang mendukungnya adalah memang benar-benar menyebabkan orang banyak khawatir. Karena kesulitan ekonomi, karena persoalan pekerjaan dan sebagainya, banyak hal yang menyebabkan orang bisa dilanda kekhawatiran. Namun sebagai anak Tuhan kita diperintahkan oleh Tuhan jangan khawatir. Apakah khawatir itu? Salah satu dari pengertian khawatir adalah rasa takut atau gelisah atau cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti, sesuatu hal yang belum kelihatan, perkara yang belum kelihatan, sesuatu yang tidak nampak sudah dikhawatirkan oleh kita. Itulah manusia. Karena apa? Karena memang keadaan kedagingannya masih sangat kuat. Karena itu Tuhan mengingatkan supaya kita tidak berpikiran secara jasmani saja, tetapi Tuhan menghendaki supaya kita juga berpola pikir secara rohani. Karena itu firman Tuhan pada kesempatan ini berkenaan dengan alasan untuk tidak khawatir. Berdasarkan bacaan firman Tuhan di Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33 menjelaskan bahwa hidup lahiriah bukan yang utama. Yang utama adalah hidup di kekekalan. Itu ayat 25. Yaitu yang paling utama adalah hidup kita yang sesudah kita hidup di dunia ini. Nanti kalau kita sudah dipanggil Tuhan, menghadap Tuhan, itu yang paling utama dan yang harus kita
pikirkan atau yang paling utama kita khawatirkan. Tetapi karena kita itu masih di bawah, masih hidup di dalam dunia dan sering dituntut oleh segala macam keperluan dan kebutuhan, rasa khawatir kita itu didasarkan pada hal-hal yang lahiriah. Oleh karena itu, marilah kita semua sebagai orang yang percaya senantiasa mengarahkan perhatian kita itu juga kepada hal-hal yang rohani. Di situ Tuhan Yesus membandingkan antara hidup dan makanan, antara tubuh dengan pakaian. Itu perbandingan. Hidup yang dimaksud adalah hidup di kekekalan. Kalau makanan adalah keperluan untuk kehidupan yang ada di sementara di bumi di mana kita menumpang di dunia ini. Demikian juga pakaian. Oleh karena itu, kehidupan yang paling harus kita khawatirkan adalah kehidupan di kekekalan. Apakah kita nanti ketika Allah memanggil kita meninggal umpamanya, apakah kita sudah mempersiapkan diri? Apakah kita pernah mengkhawatirkan keadaan kita? Apakah kita nanti diterima Tuhan atau ditolak Tuhan? Oleh karena itu Tuhan mengatakan dalam kehidupan kita dalam hal ini bahwa seolah-olah kita sudah berbuat baik, namun ternyata kita tidak sesuai dengan kehendaknya Bapa. Oleh karena itu mari kita mencari apa yang berkenan di hadapan Bapa, yaitu hidup di kekekalan, yaitu makanannya orang-orang yang memikirkan hal yang kekekalan adalah mentaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, suka bersekutu di dalam Tuhan, mencari Tuhan, setia dalam doa dan ibadah, dan melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu melakukan firman Tuhan. Dan semua yang dipikirkan adalah hal-hal yang sifatnya kekal. Oleh karena itu alasan untuk tidak khawatir adalah sangat tepat sekali, karena kekhawatiran itu tidak akan menambahkan apa-apa dalam kehidupan kita ini di dunia ini. Mengapa kalau kita nggak boleh khawatir tentang hal yang jasmani? Karena Allah pun telah memelihara kita. Dia sanggup menolong kita dan memelihara kita sedemikian sehingga kita ini tidak perlu khawatir tentang hidupmu. Oleh karena itu mari kita sama-sama juga mengkhawatirkan kehidupan kita yang ada di kekekalan. Berikutnya, alasan kita untuk tidak khawatir apa? Bahwa jalan hidup kita tidak akan bertambah dengan khawatir. Khawatir itu tidak menambah umur. Dengan kekhawatiran itu tidak menambah kita bahagia. Dengan khawatir itu tidak menambah kita memperoleh berkat. Justru dengan khawatir itu yang kita peroleh tambah stres, semakin takut, semakin cemas, tubuhnya semakin tidak berdaya. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan sampai badannya membungkuk karena kekhawatirannya. Artinya apa? Orang yang khawatir itu menyebabkan tubuhnya lemah. Oleh karena itu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak ada gunanya kita khawatir, karena khawatir tidak menambah apa-apa, tidak bisa mengubah hidupmu menjadi lebih baik atau umurmu menjadi lebih panjang. Sebaiknya marilah kita ingat firman Tuhan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, karena Ia yang akan memelihara kamu. Itu yakinlah bahwa Allah itu memelihara kita. Jadi tidak ada alasan untuk orang percaya khawatir, karena Allah memelihara kita, Allah menolong kita. Nah karena itu serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, dan Dia yang akan bertindak. Tidak mungkin kalau Tuhan Yesus sudah memerintahkan kamu jangan khawatir tidak bertindak. Tuhan pasti bertindak. Karena itu orang yang percaya gaya hidupnya adalah gaya hidup yang tidak khawatir, sehingga kita menikmati berkat-berkatnya. Bagian yang ketiga, alasan untuk tidak khawatir adalah hidup kita itu ada dalam tanggung jawab Tuhan. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, Allahmu atau Bapamu yang di surga itu bertanggung jawab memelihara kita. Mengapa? Karena kita itu umat ciptaannya yang sangat dikasihi.
Karena kita itu adalah manusia ciptaan Allah, di mana Allah itu ingin bersekutu dengan kita. Kalau Allah bersekutu dengan kita dan Allah bergaul karib dengan kita, kita tidak perlu khawatir. Dialah Allah yang maha kuasa memelihara kita. Kita itu biji matanya yang selalu dijaga, dilindungi, bahkan diberkati. Jangan merendahkan kuasa Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita tetap khawatir, kita merendahkan pemeliharaan Tuhan atau merendahkan kekuasaan Tuhan, yang dimana Allah selalu bermaha kuasa menolong kita. Karena itu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau rumput di padang, burung di udara, yang tidak pernah menanam saja dipelihara Bapamu yang di surga, apalagi kita. Kita pasti dipelihara oleh Tuhan karena kita yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan berkorban untuk kita. Dia rela berkorban untuk kita supaya kita diberkati. Oleh karena itu, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, yakinlah akan firman Tuhan. Kalau Bapamu itu yang bertanggung jawab memelihara kita. Karena Allah itu akan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena itu, marilah sama-sama mengingat firman Tuhan tatkala dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan persoalan. Filipi 4 ayat ke-19 dikatakan bahwa Allah mencukupkan keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Karena itu jangan khawatirkan pemeliharaan Allah. Allahmu bertanggung jawab memelihara kita, supaya kita selalu dipelihara dan menikmati bagaimana Allah memelihara kita. Allah itu bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan cara yang harus kita lakukan, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini kita diperintahkan Tuhan mencari kerajaan Allah. Apa tahu kerajaan Allah itu? Di dalam Roma pasal 14 dikatakan bahwa kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran, soal sukacita, damai sejahtera. Itu yang harus kita cari. Berarti soal damai sejahtera, soal sukacita, soal yaitu sukacita karena Roh Kudus, itu perlu dicari setiap hari. Itu kerajaan Allah. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kalau kita hidup dalam damai sejahtera, kalau sukacita oleh Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita, maka segala yang kita perlukan itu pasti diberkati Tuhan, dilimpahkan oleh Tuhan. Karena apa? Kita orang benar. Kita memperjuangkan dan membela kebenaran dan berusaha melakukan kebenaran, berusaha menjadi orang benar. Di sana Allah akan memberkati kita. Karena Allah itu bertanggung jawab memelihara hidupmu. Tugas kita adalah carilah kerajaan Allah, yaitu soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita oleh Roh Kudus. Bagaimana mencarinya? Carilah Tuhan lewat persekutuan doamu, lewat ibadahmu, lewat komselmu, lewat baca Alkitabmu, lewat doa pribadimu tiap hari yang harus terus kita bangun hubungan pribadi dengan Allah, supaya kita mampu menemukan kehendak dan rencana Allah. Kehendak dan rencana Allah dalam mencari kerajaannya ini, kalau kita sudah ketemu Tuhan, Tuhan akan membukakan segalanya menjadi berkat dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah menemukan Yesus dalam mencari kerajaannya, dialah Allah yang satu-satunya yang akan membawa kita menikmati berkat-berkat Allah. Oleh karena itu, cari kerajaan Allah setiap pagi atau setiap malam, setiap waktu kita berdoa, carilah Tuhan dan lakukanlah kebenaran supaya kita diberkati Tuhan. Kalau Allah sedemikian memelihara kita, mengapa kita harus khawatir? Kalau khawatir itu merendahkan atau merendahkan kekuasaan Allah dalam memelihara kita. Jangan sampai kita merendahkan kuasa Allah. Dia sangat maha kuasa memelihara hidup kita. Tidak ada alasan untuk khawatir. Karena itu ayo
Hidup lahiriah kita ini bukan yang utama. Yang utama adalah kehidupanmu di masa kekekalan nanti. Itu yang bagian pertama tadi. Yang bagian kedua adalah jalan hidup kita itu tidak akan bertambah dengan kekhawatiran. Kekhawatiran tidak akan menambah apa-apa dalam hidupmu. Jangan khawatir. Ingatlah bahwa yang bagian ketiga, hidup kita itu ada dalam tanggung jawabnya Tuhan dalam memelihara kita. Kalau Allah bertanggung jawab memelihara kita, mengapa kita khawatir? Yang harus kita lakukan di masa-masa ini adalah ayo cari kerajaan Allah. Carilah kebenaran, carilah damai sejahtera, carilah sukacita oleh Roh Kudus. Dengan setia mengikuti persekutuan, doa, baca firman, komsel, dan seterusnya. Sehingga kita akan menemukan damai sejahtera Allah atau berkat-berkat Allah pasti ditambahkan, dilimpahkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada kesempatan ini. Perlu saya ingatkan bahwa jangan pernah kita khawatir, karena khawatir adalah merendahkan kuasa Allah dalam memelihara kita. Tapi mari kita hargai dan hormati pemeliharaan Allah dengan tetap bersyukur dan berserah, karena kekhawatiran kita Allah yang menanggungnya. Itulah perintah Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas kuasa firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada kesempatan ini. Tanamkanlah firman-Mu ini dalam setiap hati kami masing-masing. Bapa, kami percaya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau mengambil semua rasa khawatir yang ada dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apabila mungkin mereka mengalami kekhawatiran, mengalami masalah, mengalami persoalan, kami percaya Engkau Allah yang bertanggung jawab memelihara hidup mereka. Mereka semua pasti Engkau lepaskan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Bapa, tanamkanlah firman-Mu dalam setiap hati kami masing-masing agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami layak dan berkenan menjadi anak Tuhan yang mensyukuri pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang bertanggung jawab memelihara kami. Kami serahkan doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Yang sudah diberkati firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, pada saat ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada setiap kita untuk kita jangan khawatir, sebab hidup saya dan Bapak Ibu semuanya ada di dalam kehendak dan kedaulatannya Tuhan. Amin. Karena itu bangun dari hari ke hari untuk kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, sehingga setiap saat, setiap waktu hati kita limpah dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, sebelum kita akan menerima doa berkat, saya akan sampaikan beberapa pengumuman untuk sepekan minggu ini. Yang pertama, untuk ibadah wilayah tetap berjalan di wilayah masing-masing. Untuk hari Rabu di wilayah Yesomulyo dan Jajak ya, jam 6 sore, dan untuk hari Jumat di wilayah Cemetuk juga jam 6 sore. Mari jemaat Tuhan yang ada di daerah terdekat bisa datang beribadah bersama-sama untuk kita tetap kuat di masa yang sukar, masa yang sulit ini. Kita tetap ada di dalam komunitas Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak pernah sendiri, karena Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu ada di setiap musim kehidupan kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ibadah online setiap hari Minggu tetap kita akan share pada hari Minggu pagi, dan kami persiapan biasanya hari Selasa. Mari kita tetap beribadah di lewat grup ini, lewat WA ini ya, Bapak Ibu bisa mendengar dengan keluarga masing-masing. Dan untuk minggu pertama di bulan setiap bulan kita akan ibadah bersama-sama sekali 1 bulan
untuk kita perjamuan kudus bersama-sama di rumah kami jam 8 pagi. Dan bagi jemaat Tuhan yang terbeban untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan, baik itu sepersepuluhan yang menjadi kewajiban bagi setiap kita orang yang sudah diberkati Tuhan, juga untuk menabur pembangunan atau diakonia atau sukarela, silahkan Bapak Ibu bisa lewat transfer atau menghubungi kami. Untuk lewat transfer, Bapak Ibu bisa transfer di rekening yang ada di bawah ini. Dan saya percaya dalam kondisi yang sulit ini pun Tuhan tetap memberkati setiap kehidupan kita. Sebab kita tahu bahwa benih itu adalah dari Tuhan. Dan benih itu akan kita tabur juga untuk pekerjaan Tuhan. Saat kita memperhatikan pekerjaan Tuhan, percayalah bahwa hidup saya dan Bapak Ibu senantiasa ada di dalam berkat kemurahan Tuhan. Seperti yang Pak John tadi sampaikan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita yang percaya, yang taat, yang setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, itu pengumuman untuk sepekan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan berdoa sekali lagi. Bapa, kami bersyukur buat saat ini untuk kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hingga hari ini kami boleh tetap melayani Engkau dengan kekuatan, urapan yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan memberkati setiap hamba-hambamu, tim musik yang sudah melayani Engkau, baik hambamu Pak John yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, hidup kami semuanya ada dalam pemeliharaan dan kasih karunia-Mu Bapa. Juga memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Shalom Ministry dimanapun mereka berada Bapa, baik yang di luar kota, di luar negeri, yang ada di kota Banyuwangi, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Kami percayakan setiap kehidupan umat-Mu pribadi lepas pribadi dalam tangan kuasa-Mu. Rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, anak cucu menantu mereka semuanya diberkati oleh Engkau Bapa. Bawa kami di hari-hari yang masih dalam masa pandemi ini Tuhan, iman kami tetap kuat di dalam Engkau, sehingga badai pergumulan apapun yang menerpa kami akan tetap setia mengiring akan Engkau Bapa. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu, kuasa-Mu, kekuatan-Mu yang senantiasa memampukan kami untuk kami terus melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Bahkan kemenangan lepas kemenangan Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih yang sakit oleh kuasa bilur Yesus sembuh, yang berbeban berat Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong setiap umat-Mu yang percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk saat ini. Bapak Ibu Saudara kekasih, angkatlah kedua tangan-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Setelah Engkau mengikuti acara ini dan beribadah bersama dengan keluarga-Mu masing-masing, terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.